Para gerombolan sakit hati. Proyek IKN ini dibatalkan. Tiang bendera sudah mulai dipasang tali ya. Jadi sang saka merah putih bentar lagi akan berkibar di kawasan Istana Kantor Presiden Ibu Kota Nusantara. Mantap. IKN di Kalimantan Timur adalah harga mati bagi Republik ini dan masa depan Indonesia ke depan. Percuma gedung mewah-mewah kalau bangsanya tidak sejahtera. Tanah kita ini akan kedatangan ribuan orang. Dan itu akan datang waktunya nanti gitu. Nah, ketika rencana ini kemudian dicanangkan tahun 2019 ya, kalau nggak salah dengan Pak Jokowi, itu mereka seolah-olah menyatakan, oh ini visi. Halo sobat-sobat sudut pandang, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya, kalau barengan sama Jub-Jub di sini, aku ingin ngajakin kalian nih untuk mencari info menarik apa hari ini. Aku kasih clue aja ya. Jadi clue-nya itu ada info, ada kabar terbarunya soal, wah kira-kira ada info apa ya? Yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Akan mengupdate kembali persiapan 17-an Agustus atau kegiatan-kegiatan menjelang 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara. Terlihat di depan kita ini di kawasan Istana Kantor Presiden. Untuk tenda panggung-panggung sudah mulai rapi di sisi depan, kanan, kiri. Bahkan di area lapangan upacara untuk tiang bendera sudah mulai dipasang tali ya. Jadi sang saka merah putih bentar lagi akan berkibar di kawasan Istana Kantor Presiden Ibu Kota Nusantara. Keren ya. Ini adalah visualisasi kondisi sore menjelang malam di kawasan Ibu Kota Nusantara yang sangat cantik sekali. Video ini diambil oleh dokumentasi PT PPWK KSO yang memang mengerjakan istana dan juga kantor presiden ya teman-teman. Ini adalah golden hours di area Ibu Kota Nusantara yang sangat cantik sekali di bulan Juli. Biasanya bulan Juli, bulan Agustus ya. Istana dan kantor presiden Ibu Kota Nusantara sendiri ditargetkan pada 17 Agustus nanti siap untuk melaksanakan upacara bendera peringatan HUT RI ke-79 teman-teman. Terlihat dari berbagai aktivitas persiapan-persiapan tentunya yang terus dilakukan di kawasan Ibu Kota Nusantara. Wow, sangat luar biasa sekali di awal bulan Agustus ya kan. Ini sudah Agustus, di awal bulan Agustus lebih tepatnya. Sebentar lagi kita akan mengagendakan upacara 17 Agustus, di mana ini menjadi sejarah baru karena perayaan Agustusan, upacara Agustus digelar di luar Jakarta. Tapi Jakarta tetap mengadakan juga karena tahun ini akan diadakan secara hybrid di Jakarta dan juga IKN. Sebelum 17 Agustus, sebelum upacaranya ya, nanti ada juga serangkaian agenda seperti di tanggal 10 nanti akan ada kirap bendera ya, yang akan dikirapkan dari Jakarta ke IKN. Wah ini bakal menarik banget nih ya. Sebenarnya kan ini masih banyak ya orang-orang yang meragukan ya adanya pelaksanaan 17 Agustus di IKN. Tapi lihatlah buktinya. Salah satu infrastruktur di IKN yang ikonik adalah gedung berbentuk Garuda raksasa. Namun tak sedikit masyarakat yang masih salah menyebut gedung Garuda tersebut yang sejatinya merupakan kantor presiden malah menyebutnya sebagai Istana Presiden atau Istana Negara. Lantas, apa beda kantor presiden dan Istana Negara di IKN? Gedung berbentuk Garuda raksasa di IKN merupakan kantor presiden yang kini telah dinamai Presiden Jokowi sebagai Istana Garuda. Desain kantor presiden berbentuk burung Garuda yang sedang melapakkan sayap itu merupakan karya Inyo Manuarta yang telah disetujui oleh Presiden Jokowi. Kata Inyo Manuarta, burung Garuda menjadi desain yang berkaitan erat dengan Indonesia dengan berbagai perbedaan, silang pandang, keragaman adat istiadat dan perilaku, maupun perbedaan kepercayaan dan agama. Keren. Sementara itu, Istana Negara merupakan bangunan megah dengan 34 pilar tinggi berwarna putih yang berada tepat di depan kantor presiden atau Istana Garuda.
Bangunan Istana Negara dirancang dengan tampilan monumental dan simetris yang dominan, diimplementasikan di wajah depan istana dengan pilar-pilar tinggi itu. Bangunan tersebut didesain tanggap iklim dan meminimalisasi perubahan terhadap bentuk serta kondisi topografi tapak. Lantai bangunan Istana Negara dilapisi marmer, parket, dan homogeneous tile atau HT. Khusus lantai di lobi dilapisi marmer hijau Cuparana, marmer pelapis lantai yang digunakan merupakan produksi lokal yang didatangkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Oke, jadi teman-teman semuanya, sobat-sobatku semuanya ya. Baru-baru ini Presiden Jokowi itu memberikan nama ya untuk kantornya di IKN itu dengan nama Istana Garuda. Jadi sampai di aku tag video ini ya, masih banyak orang-orang yang salah sebut gitu. Makanya tadi diperjelas kalau ada 2 istana di IKN. Yang pertama Istana Negara, yang kedua itu Istana Garuda. Kalau Istana Garuda ini ya kantornya Pak Presiden gitu ya. Ngomong-ngomong soal nama Istana Garuda ini, sebelumnya sudah dikritik loh waktu Pak Jokowi itu mengumumkan adanya nama Istana Garuda. Ada yang mengkritiknya begini, kenapa buru-buru padahal kan IKN belum jadi gitu kan. Nah kalau nunggu IKN jadi, lama dong, puluhan tahun dong, gitu ya kan. Katanya itu ditambah lagi tuh. Kenapa kok buru-buru nggak nunggu? Padahal IKN belum jadi. Terus katanya apakah ini ambisi Jokowi gitu? Ya nggak tahu lagi deh sama orang-orang itu. Kami persilakan. Terima kasih. Selamat malam. TPUA minta Para gerombolan sakit hati. proyek IKN ini dibatalkan. Cara membatalkannya ada beberapa cara. Egy Sujana CS. Tetapi kalau pendapat saya adalah bahwa ini wajib dibatalkan. Karena undang-undang IKN ini adalah melanggar konstitusi. Saya Pak Nyoman, insya Allah saya akan mengkonsolidasi teman-teman yang ahli-ahli hukum di Kalimantan Timur untuk menghadapi Tokoh saudara-saudara pendidikan di kita Kaltim ya. yang sekarang lagi menggugat ya, di Mahkamah Agung atau di Mahkamah Konstitusi. Egy CS lah gitu ya. Egy Sujana CS ini yang menghimpun beberapa pakar hukum dalam tanda petik gitu ya, yang kemudian akan membatalkan berbagai macam produk ketentuan perundang-undangan dan aturan-aturan pelaksanaan yang lainnya ya, supaya kemudian gagal pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Nah kita nggak boleh diam. Hari ini saya ingin memprovokasi seluruh rakyat Kalimantan Timur. Kita tidak boleh diam. Kita harus lawan mereka. Mantap. IKN di Kalimantan Timur adalah harga mati bagi Republik ini dan masa depan Indonesia ke depan. Rocky Gerung tapi sudah melakukan gerakan-gerakan politik untuk bagaimana kemudian membatalkan. Kita orang Kalimantan Timur harus juga mengimbangi gerakan-gerakan yang dilakukan oleh mereka. Ketika kita habis melihat kabar baik nih ya persiapannya IKN menuju upacara 17 Agustus nanti. Masih ada aja orang yang pengen banget IKN itu selesai gitu, tidak dilanjutkan gitu. Kenapa? Kenapa sih? Apakah ini supaya narasi yang sudah kalian bangun sebelumnya kalau IKN mangkrak itu terwujud begitu? Supaya nanti bisa kalian ceritakan di anak cucu kalau wah IKN itu terbukti termangkrak gitu ya. Apakah begitu? Makanya kalian setuju kalau IKN dibatalkan gitu. Padahal sudah menggelontorkan dana sebegitu banyaknya loh. Nanti kalian komentari lagi soal dana. Kan ya gimana gitu loh. Jangan-jangan nanti kalian bawa lagi tuh narasi baru lagi. IKN sudah menggelontorkan dana banyak, pada akhirnya mangkrak gitu. Gedung Garuda, ibu kota Nusantara. Ibu kota Nusantara yang mana? Percuma. Gedung mewah-mewah kalau bangsanya tidak sejahtera. Kalau cuma pengusaha yang perutnya kenyang. Ini sama aja mempercantik, memoles wajah dengan bedak, tapi penyakit kanker di tubuh dibiarkan. Mending obatin penyakit. Tuh rakyat masih banyak yang kelaparan. Tanah-tanah masih dikuasai perusahaan-perusahaan besar. Tuh contohnya di Cirebon tuh, Indosemen. Cagar budaya, tanah keraton, tanahnya dikeruk. Itu ngapain itu? Cuma bikin icon-icon begitu. Aduh.
Itu mah cuma memperindah kemasan. Membuat perut-perut sukong gemuk. Ya wes lah, sekarpe. Tapi ini benar tak memang ininya, gedung Garuda Nusantara. Serius tak emang ini. Tadi sudah dia mempermasalahkan soal di awal tadi soal nama Istana Garuda. Terus katanya disuruh berhenti ya Istana Garuda, disuruh dibatalkan. Sekarang masalah lagi katanya percuma mempercantik, kayak ibaratnya mempercantik satu kota aja tapi masyarakatnya kelaparan, masyarakatnya banyak yang kekurangan seperti itu. Lah masnya nggak tahu apa? Tingkat kelaparan di masanya Pak Jokowi ini relatif menurun loh dari survei. Ayo, masnya melihat nggak datanya? Terus apalagi soal pembangunan IKN ini di Kalimantan ya. Emang itu tidak berdampak positif untuk masyarakat sekitar? Itu berdampak kok. Masyarakat Kalimantan juga sudah banyak yang ngasih testimoni ya, yang ngasih testimoni kalau adanya pembangunan IKN ini sangat berdampak positif untuk warga sekitar gitu. Waktu tahun 2019 ya saya datang, belum ada kegiatan apa-apa. Saya bertemu dengan sejumlah tokoh adat tuh di Kalimantan. Dan ternyata mereka tuh seperti sudah punya vision yang diturunkan dari generasi ke generasi. Nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka bilang gini, suatu saat tanah kita ini akan kedatangan ribuan orang. Dan itu akan datang waktunya nanti gitu. Nah, ketika rencana ini kemudian dicanangkan tahun 2019 ya, kalau nggak salah dengan Pak Jokowi, itu mereka seolah menyatakan, loh ini visionnya mungkin inilah inilah waktunya. Cerita yang diwariskan tadi ya, akhirnya mewujud gitu kan. Inilah kayaknya saat itu gitu, saat yang dilihat oleh leluhur kita dulu gitu. Waktu tahun 2019 ya saya datang, belum ada kegiatan apa-apa. Saya bertemu dengan sejumlah tokoh adat tuh di Kalimantan. Dan ternyata mereka tuh seperti sudah punya vision yang diturunkan dari generasi ke generasi, nenek moyang mereka. Wah, ini aku baru tahu ya ini. Ini mengejutkan sekali ya. Kalau ini memang benar-benar diramalkan, keren berarti ya. Gimana pendapat dari kalian? Apakah kalian sebelumnya sudah tahu kalau IKN itu sebenarnya sudah diramalkan ya? Sudah menjadi cerita turun-temurun dari nenek moyang dulu ya. Terus ternyata ini buktinya gitu. Tulis di kolom komentar ya pendapat kalian. Hai, sekarang kita mau ke IKN dipandu sama Pak Suprapto. Nah, Pak Suprapto ini orang sini asli ya Pak ya? Lahir di sini. Lahir di sini. Nah, Pak ini perkembangan IKN itu berdampak positif apa negatif sih Pak bagi warga sekitar sini Pak? Ya, kalau bagi kami yang ada di sini sangat-sangat positif. Oh ya, apa tuh Pak positif Pak? Pertama yang kami rasakan jalan. Jalan yang selama ini di Sepaku ini dulunya terkenal dengan Kubangan 1000. Sekarang dari titik kilometer 38 sampai titik 0 bahkan sampai Penajam tidak ditemukan lubang satupun sekarang. Luar biasa. Jalannya jadi mulus gitu ya Pak. Nah, di samping itu terkait dengan ekonomi luar biasa sekarang. Jadi dengan begitu banyaknya mereka datang ke Sepaku ini, ke IKN ini, jadi dampak ekonomi baik mereka yang jualan, penginapan, semuanya mendapatkan rezeki dari situ. Luar biasa pokoknya. Jadi gara-gara IKN ini seluruh orang Indonesia jadi tahu ya. Ya betul. Jadi Penajam Pasir Utara sekarang menjadi ikonnya Indonesia mungkin. Seperti itu. Alhamdulillah kalau begitu. Ya, Oke guys, kita jalan Pak. Nah ini nih yang sempat aku singgung tadi ya, soal warga sekitar sudah merasakan dampaknya gitu loh atas pembangunan IKN. Meskipun ini IKN masih belum 100% jadi ya. Masih kalau secara keseluruhan masih 15% lah ya jadi. Dan sudah ada buktinya loh, sudah ada dampaknya loh untuk warga sekitar. Nah gimana untuk kalian semuanya suka menghina IKN itu gimana? Masih mau menghina lagi? Parah banget sih. Asli parah kalau kalian masih mau mengkritik IKN ya. Masih mau IKN mandek lagi. Masih ya banyaklah yang kalian tuduhkan untuk IKN gitu ya. Nah teman-teman semuanya gimana nih pendapat kalian mengenai video kita hari ini? Yuk tulis di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya ulangi.
Dan sobat-sobat sudut pandang, terima kasih untuk kalian semuanya yang sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Dan sayangnya kita harus berakhir dulu sampai di sini. Tenang aja, karena besok insya Allah kita ketemu lagi. Jadi jangan lupa di subscribe, klik tombol merah di bawah ya, supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jup pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.